Indonesia is the largest island country in the world with 17,499 islands, with its enormous marine potential and resources. Optimizing the sea potential would bring this nation into a great nation, and Merchant Marine Polytechnic of Makassar has a role in it. Merchant Marine Polytechnic of Makassar is a state-owned educational institution that exists under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic Indonesia. Currently, Merchant Marine Polytechnic of Makassar has three majors: the Aeronautical, Engineering, and Port and Shipping Management Department. Comfort in the learning process of teaching became the main priority of the campus. In the course of educational process, Merchant Marine Polytechnic of Makassar has a complete support facility. One of them is a training ship. The Sultan Hasanuddin training ship has been built for further use by the cadets to carry out practice in real life. As a training ship, it is also equipped with various simulators and briefing rooms for the implementation of direct teaching. In addition to the training ship, the simulator owned by Merchant Marine Polytechnic of Makassar is very complete to support the practical learning. As one of Indonesia's international standard crew schools, English is one of the main things for cadets to apply in everyday activities. In addition to focusing on the academy, Merchant Marine Polytechnic of Makassar also support cadets in non-academic, such as routine sport activities carried out, and also the extracurricular. The existence of extracurricular makes the cadets have the ability to socialize, work together as a team, and the capacity to improve in life. Merchant Marine Polytechnic of Makassar also has a facilities that is used as a training place for who follow competency and proficiency education, such as basic safety training and advanced firefighting. In supporting all education activities, we also provide medical services conducted by Hospital of Merchant Marine Polytechnic of Makassar. Merchant Marine Polytechnic of Makassar becomes one of the largest maritime education and training institution in Indonesia. Join us in your ambition for a career in the maritime world. Together, we build a bright future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Insinyur Rahmat Hidayat ST MM MRE, merupakan dosen tetap program studi Diploma 4 Teknika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikat dosen SMART tahun 2026, khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen Kinerja Instalasi Pendorong dan Permesinan Bantu. Mata kuliah ini diberikan kepada taruna program studi Diploma 4 Teknika pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali taruna dengan pengetahuan, keterampilan dalam mengelola, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja instalasi pendorong serta permesinan bantu di atas kapal. Mempelajari bagaimana suatu mesin dioperasikan, tetapi juga bagaimana menilai apakah mesin tersebut bekerja secara aman, efisien, handal, dan sesuai dengan parameter operasional yang ditentukan. Pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pemantauan parameter operasional, evaluasi performa, optimalisasi efisiensi energi, penetapan plan maintenance system atau disebut PMS, dan kondisi base maintenance, pengendalian risiko, penanganan gangguan, serta penerapan keselamatan dan mencegah pencemaran. Setelah mengikuti kegiatan mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu menjelaskan konsep
dan parameter kinerja instalasi pendorong dan permesinan bantu. Taruna juga diharapkan mampu menganalisis data operasional yang terdapat dalam engine logbook dan sistem alarm untuk menilai performa permesinan serta mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Mata kuliah ini terdiri atas beberapa topik pembelajaran. Yang pertama adalah Taruna mempelajari ruang lingkup manajemen kinerja permesinan, Key Performance Indicator atau KPI, keselamatan dan kesehatan kerja, serta regulasi berkaitan dengan pengoperasian mesin kapal. Pada pertemuan kedua, Taruna mempelajari parameter operasional, pendorong, kurva performa mesin, propeller, serta analisis data tekanan dan temperatur. Pada pertemuan ketiga, pembelajaran membahas kinerja sistem bahan bakar, karakteristik bahan bakar, pengaturan viskositas dan temperatur, filter, booster sistem, serta indikasi gangguan pada sistem bahan bakar. Pada pertemuan keempat, Taruna mempelajari sistem pelumasan dan pendinginan termasuk analisis minyak lumas, pengaturan temperatur, fouling, korosi, dan tekanan minyak lumas yang rendah atau kondisi overheating. Pada pertemuan kelima, pembelajaran pembahasan sistem udara masuk, turbocharge, gas temperatur, gas buang, serta aspek emisi seperti nitrogen, oksida, dan sulfur oksida. Taruna mempelajari kondisi monitoring dengan menggunakan data getaran, termograf, analisis minyak lumas, dan perangkat lunak pemantauan performa. Pada pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester bertujuan mengukur pemahaman Taruna terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Taruna kemudian mempelajari troubleshooting, cost analysis melalui kasus penurunan performa seperti peningkatan konsumsi bahan bakar, meningkatnya temperatur, atau meningkatnya getaran mesin. Materi berikutnya membahas sistem kontrol, otomatisasi, sensor, program logic control, manajemen alarm, serta perangkat perlindungan permesinan. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 dilaksanakan ujian akhir semester sebagaimana evaluasi komprehensif terhadap seluruh materi pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan mengkombinasi kegiatan tatap muka di kelas, e-learning, video pembelajaran, kuis daring, forum diskusi, dan pengumpulan tugas secara digital. Taruna tidak hanya mendengarkan penjelasan dosen, tetapi dia juga memberikan kesempatan membaca manual book, membuat tren grafik, mengidentifikasi penyimpangan, melakukan analisis penyebab, dan menyusun rekomendasi tindakan. Sebagai contoh, Taruna diberikan data-data temperatur. Dari data tersebut, Taruna diminta menentukan apakah kondisi mesin masih normal atau mengalami kecenderungan turunnya performa atau memerlukan tindakan pemeriksaan dan perbaikan. Melalui kegiatan tersebut, Taruna diharapkan mampu menghubungkan teori dengan situasi operasional nyata terhadap di atas kapal. Untuk penilaian, pembelajaran dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Komponen-komponen penilaian 40% adalah kuis, tugas, analisis, dan praktek. Ujian tengah semester memiliki bobot 20%. Proyek mini dan presentasi memiliki 10%, sementara itu ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Selanjutnya, silakan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama Taruna di dalam kelas. Cuplikan pembelajaran yang ditampilkan merupakan sesi ketiga yang membahas pengantar manajemen kinerja instalasi pendorong dan permesinan bantu. Pada sesi ini, Taruna mempelajari seperti konsumsi bahan bakar, efisiensi energi. Selamat menyaksikan proses pembelajaran saya bersama Taruna pada mata kuliah Manajemen Kinerja Instalasi Pendorong dan Permesinan Bantu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita sudah pertemuan ketiga, di mana pertemuan tiga ini kita akan membahas adalah manajemen kinerja permesinan dan efisiensi energi, sistematik diagnosis, injeksi, pemeliharaan proaktif, dan analisis termal. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis bahan bakar di atas kapal. Jadi pastikan kalian harus tahu yang kemarin pembahasannya jenis bahan bakar ada 3, yaitu ada high speed diesel atau HSD, yang kalau bahasa Indonesianya solar. Jadi solar juga ada banyak jenisnya. Ada yang lebih murah lagi yang disebut dengan MFO atau Marine Fuel Oil. Marine Fuel Oil adalah bahan bakar yang sisa dari residu-residu. Contoh, bahan bakarnya itu dia kental, jadi ada disebut purifier. Purifier lah ini yang memisahkan dari yang kental itu dari pasirnya, kotoran-kotorannya, purifier gitu. Cuma bisa tidak crude oil itu pakai pompa untuk ke purifier? Bisa tidak? Tidak bisa karena kental tuh. Grease bisa dipindahkan pakai pompa? Tidak bisa. Jadi bagaimana caranya dia pindah? Dipanaskan. Berarti kita butuh lagi disebut boiler, heater, itu semua namanya permesinan bantu, karena di sistem bahan bakar ini harus ada permesinan bantu. Jadi MFO itu dibakar, dipanasi oleh boiler, setelah dia panas 90 derajat. Jadi harus 90 derajat. Kalau 50 derajat masih belum mencair. Nanti 90 derajat cair baru bisa dipompa. Dipompa ke purifier, tidak langsung ke main engine. Purifier. Purifier dibersihkan, setelah dibersihkan barulah dia pergi ke daily tank. Daily tank itu dipanasi lagi. Kenapa? Kalau dia tidak panas, apa yang terjadi? Mengental lagi. Jadi harus dipanasi lagi. Setelah dipanasi, barulah di daily tank ini ditransfer ke injektor pump dan dia habis. Oke? Di materi hari ini kita ada 3 pilar optimalisasi kinerja mekanis. Jadi di sini ada yang disebut dengan bahan bakar. Jadi yang mesti kalian mengerti, yang suka naik motor yang modelnya tahun 2022 ke bawah masih dapat karbu. Yang sekarang dapat injeksi bingung, nggak bisa lagi. Itu mesti kalian tahu cara kerjanya. Itu bedanya teknologi dulu. Sekarang ada disebut dengan electric fuel injector atau disebut spool. Ada dia harus pakai baterai, harus pakai listrik. Kenapa? Karena injektornya dia berubah tadi. Yang tadinya yang masuk ke dalam mesin itu udara kabut, sekarang tidak ada dari ruang mesin, langsung disuntikkan ke mesinnya. Jadi untuk terjadinya pengkabutan, dia harus ada yang tekan pompanya, menjadilah disebut pompa bahan bakar. Jadi kalau nanti pada saat kau mau starter engine, kau on-kan dan tidak ada bunyi di tangkimu, kau jangan harap bisa starter. Kenapa? Karena bahan bakar tidak bisa sampai ke ruang mesin. Tapi kalau karbu, itulah saya bilang, kenapa? Bagaimana ceritanya Pak sekarang? Motor-motor sekarang tidak ada starternya. Ya kan? Dulu bisa. Karena dulu menggunakan starter kaki, berarti dia bisa menggunakan karbu. Karena pada saat piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, ada udara yang dia bisa isap. Sekarang injektor tidak bisa, karena langsung ke mesinnya. Jadi kau biar pakai starter tidak ada gunanya.
Itu. Jadi sekarang tidak ada. Jadi, Pak, bagaimana itu kalau mogok? Mau tidak mau kau harus cas bateraimu. Barulah dia bisa. Oke. Pemeliharaannya. Jadi di sini ada pemeliharaan atau yang mesti kita tahu tentang pemeliharaan untuk bahan bakar. Inilah kalau dia menetes, kalian harus perhatikan. Kalau sebelum kalian start engine, level oil harus dicek. Saya tanya sekarang, kalau level oilnya naik, kenapa ini dia naik? Kenapa bisa naik ini? Apanya yang bocor? Injektornya. Jadi kalau bahan olimu naik di generator, kau cek, kenapa ini oli naik? Siapa yang tambah tadi malam? Oh, tidak berpikir begitu. Berarti salah satu injektor dalam mesin itu ada yang disebut dengan dia tidak mengkabut atau gagal mengkabut. Berarti dia menetes. Pak, kalau menetes memang kenapa? Pada saat kompresi ada piston mau naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, dia tidak prosesi mengkabut, maka pas ditekan airnya lewat samping. Bahan bakarnya lewat samping. Sedikit menambah itu olimu. Jadi, bisanya ini oli bertambah. Itu karena percampuran bahan bakar. Oke, itu mesti juga kau tahu. Kalau olimu, gas buangmu itu putih, berarti ada air yang ikut terbakar. Kalau dia hitam, berarti injektormu ada yang bermasalah. Itu. Oke? Terus ada yang disebut dengan boiler atau di mana boiler ini adalah suatu alat untuk memanaskan tadi itu bahan bakar. Jadi ada dua jenis pemanas. Pemanas pertama adalah disebut dengan boiler. Pemanas kedua disebut dengan heater. Apa bedanya? Kalau pemanas pertama itu boiler, kalian kalau minum kopi pakai kompor. Ya toh? Terus bisa tidak kita minum kopi pakai dispenser? Yang mana enak? Kopinya pakai dispenser atau kopinya pakai kompor? Kenapa? Lebih mendidih. Oke, berarti ada kesamaannya, sama-sama memanaskan. Tapi cara kerja berbeda. Inilah yang kalian mesti tahu. Boiler harus ada perawatan. Harus ada yang lihat, harus ada yang jaga. Karena pada saat kau lupa isi air, maka boiler itu pecah, meledak. Itulah di kapal tanker, banyak yang meninggal. Karena pada saat boiler hidup, perwiranya tidak tahu bagaimana cara isinya kalau habis. Gitu. Kalau heater, aman. Heater atau disebut dengan dispenser, aman. Kalau dia di 90 mati, ada warna merah, mati. Itu? Turun dia di 80, menyala lagi. Mendidih lagi, mati. Menyala lagi, mendidih lagi, pakai limit switch. Itu. Dia pakai limit bahwasanya termostat panasnya 90, mati. Itu namanya pemanas heater. Jadi kau lihat di kapalmu, boilernya tidak nyala. Kenapa? Dia itu terendam. Tinggal start engine, ikut. Aduh. Ikut terputar. Tapi kalau vario, ternyata tidak. Itu. Dia harus pakai pompa untuk siram ke atas lagi. Oke. Saya lanjut. Jadi, ini adalah sistem injeksi karburator. Jadi, kalau kita lihat ini, injeksi 27.40. Ternyata yang injeksi ini lebih irit. Itu. Daripada karbu. Kalau dia dipakai balap. Itu. Kenapa di RPM 650 masih aman? Kalau di karbu,
dia harus putarannya tinggi, baru dapat dia 27. Nah, jadi ini adalah perbedaan daripada listrik dengan manual. Oke, ini RPM kecepatan mesin. Jadi kalau kalian lihat di samping, Mio Carbo, baru kau NMAX, tenang, kau sudah tahu jawabannya. Ya, kan sekarang lagi viral itu Mio Carbo. Saya bilang, tidak masuk akalku. Karena sudah terbukti, sudah ada diagramnya. Kalau dia dapat sebegini, harus 1000. Itu. Injektor, 700, 7000 aman. Jadi, bisa dilihat, oh ternyata dalam 10 menit, karbu 5 menit, di RPM 2000, ini, injeksi lebih boros. Jadi ternyata kalau injeksi kau panasi lebih boros. Nah, ternyata kalau dia jalan lebih irit. Gitu. Ada yang bisa Nando, kalau kau tahu kayaknya asap mesin saya ini sudah hitam. Apa yang kau laksanakan? Apa yang kau kerjakan? Membongkar injektor. Ada istilahnya top overhaul. Itu. Kenapa mesti top? Cuma bagian atas. Itu. Jadi betul dengan cara top overhaul dengan mengecek satu-satu injektor. Oke? Jadi untuk memulihkan atau menormalkan injektor sesuai dengan TMS atau Plant Maintenance System adalah mengkalibrasi, memastikan top overhaul kita buka, injektor kita buka, dan cek satu-satu. Dengan cara pas dibersihkan, menyetel pompa injeksi, mengecek pelumasan juga, dan mengganti filter BBM atau olinya. Jadi setelah itu sirkulasi ini dibersihkan, baru kita pastikan bahan bakar ini jelas. Contoh, pada saat starter awal, saya tanya kalian, pada saat mesin di starter tidak bisa hidup, KKN-mu cuma langsung bertanya, cek filter, tidak ada yang lain. Itu, cek bahan bakarnya. Kenapa? Karena dia berpikir ini. Dia tidak lihat, coba lihat olinya. Bukan. Oh, lihat ban radiatornya, kurang airnya, bukan. Oke, yang dia cek adalah pertama bahan bakarnya, filter. Setelah cek filternya, ada di bahan bakarnya. Tidak ada. Cek filter, tidak ada. Pergi ke tangki harian. Sekarang filter sudah kita ganti, tangki harian sudah bersih. Bagaimana untuk mengetahui dia sudah sampai di pos pump? Baik, kita lanjut. Setelah perawatan terhadap bahan bakar, maka dari konsumsi bahan bakar, emisi, NOx, CO2, SOx, ini setelah kita perbaiki injektornya, maka semua akan turun, normal semua. Kalau injektor dengan bahan bakar sudah normal. Oke. Ini adalah fase. Jadi untuk terakhir ini adalah fase kerusakan. Jadi waktu kalian kadet, enaknya ini tidak ada jadi kerja. 1 bulan, 2 bulan tidak ada kau kerja, berarti pimpinanmu di atas kapal malas. Kenapa? Ada PMS, Plant Maintenance System, yang tiap hari harus dilakukan, yang kalian tulis good condition. Ada toh? Padahal tidak pernah dicek ini, tapi tetap good condition. Jadi pemeliharaan darurat, pemeliharaan berjadwal, atau pemantauan emisi. Inilah tangga untuk memaksimalkan pada saat adanya kerusakan-kerusakan injektor. Baik, untuk kesimpulan,
efisiensi energi bukan sekedar tentang kualitas bahan bakar, melainkan hasil dari intervensi mekanis, presisi, pemeliharaan sistem, dan pemantauan termal tanpa henti. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya, oke. Nanti ku potong lagi. Bertanya kok, saya Pak. Itu apa? Namanya teknik Kak. Sama teknik. Ini paling banyak pengalamannya Pak. Tidak ya, kau bertanya apa kerugian daripada pemanas bahan bakar. Ya. Bertanya Pak. Oke, silakan. Kan tadi Bapak bahas tentang pemanas antara termal dengan boiler. Apa dampak kerugian dari sistem pemanas? Baik, untuk pertanyaannya sangat bagus, yaitu apa dampak dan kerugian dari pemanas yang menggunakan heater dan menggunakan boiler. Jadi kerugian kalau menggunakan heater, dia itu terlalu banyak menggunakan listrik atau energi yang digunakan dari generator. Yang tadinya generator harus mentransfer atau disuplai bahan bakar diberikan kepada komponen-komponen yang perlu, karena yang disebut heater ini sangat banyak mengambil energi listrik. Boiler ini sangat irit karena dia langsung menggunakan HSD solar itu, dan panasnya itu lebih panas dan lebih menguntungkan. Jadi hampir semua kapal yang beredar yang menggunakan boiler itu 85%. Yang lainnya itu heater, yang kapalnya GT 3000 ke bawah itu cuma menggunakan heater. Itu. Kalau begitu, Irfan sudah ya? Oke, ada lagi? Kalau cukup, baik, kita akan ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan keempat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ketiga mata kuliah manajemen kinerja, instalasi pendorong, dan permesinan bantu. Pada sesi tersebut, pembelajaran berfokus pada kinerja sistem bahan bakar yang meliputi karakteristik bahan bakar, pengaturan viskositas dan temperatur, pengoperasian purifier, filter, bos pump, serta identifikasi gangguan pada sistem bahan bakar. Melalui pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, analisis, studi kasus, taruna diajak memahami hubungan antara kualitas bahan bakar, proses treatment, dan kinerja mesin. Pada kegiatan selanjutnya, taruna diberikan tugas untuk menganalisis kasus gangguan sistem bahan bakar dan mempresentasikan hasil pembahasannya. Melalui kegiatan tersebut, taruna diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, bekerja sama dengan tim, membaca data operasional, mengambil keputusan, dan menyampaikan rekomendasi teknik secara profesional. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak penyelenggara sertifikat dosen SMART tahun 2026 atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Ketua Program Studi Diploma 4 Teknika, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh taruna yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi serta
kompetensi sumber daya manusia maritim di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.